Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widya Suryaandini, NPM 118. Saya Araya Aksa Putra Priyadiza, NPM 117. Saya Zulfikar Husnul Gina Rizky, NPM 119. Saya Muhammad Syafiq Sauki, NPM 120. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut Robbins, pada tahun 1984, pengambilan keputusan adalah proses memilih dua alternatif atau lebih. Pilihan yang ditetapkan didasarkan pada pertimbangan rasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi organisasi daripada alternatif lainnya. Menurut Sutisnas, pada tahun 1985, pengambilan keputusan merupakan memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Dan menurut Mikechi, pada tahun 1986, pengambilan keputusan adalah pertimbangan beberapa tujuan dan pengukuran atas kemungkinan keberhasilan dari beberapa alternatif yang diketahui. Simpulannya, pengambilan keputusan ialah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan merupakan fungsi terpenting dari penggerakan atau actuating. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama yakni operasional research. Riset operasi adalah sebuah metode ilmiah atau scientific method yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Dan yang kedua, linear programming. Program linear adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, gaming wargame. Gaming wargame adalah teori penentuan strategi yang digunakan seorang manajer dalam pengambilan keputusannya untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, probability. Probability adalah teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal tidak normal dalam memecahkan suatu masalah. Gaya pengambilan keputusan. Pertama, yakni gaya direktif. Pembuat keputusan gaya direktif mempunyai toleransi rendah pada ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Pembuat keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pembuat keputusan direktif juga berfokus pada fakta dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Mereka berorientasi pada tindakan, cenderung mempunyai fokus jangka pendek, suka menggunakan kekuasaan, dan ingin mengontrol. Karakter yang ada di gaya direktif ini memiliki karakter tidak ingin membuang-buang waktu, berlama-lama dalam menganalisis pilihan, dan segera mengambil keputusan yang runtut. Yang kedua, yakni gaya analitik. Pembuat keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Jenis ini suka menganalisis situasi pada kenyataannya. Mereka cenderung terlalu menganalisis sesuatu. Mereka mengevaluasi lebih banyak informasi dan alternatif daripada membuat keputusan direktif. Mereka juga memerlukan waktu lama untuk mengambil keputusan dan merespons situasi baru atau tidak menentu dengan baik. Mereka juga cenderung mempunyai gaya kepemimpinan autokratis. Selanjutnya, gaya konseptual.
Membuat keputusan gaya konseptual mempunyai toleransi tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Mereka berpandangan luas dalam memecahkan masalah dan suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa mendatang. Membuat keputusan ini membahas sesuatu dengan orang sebanyak mungkin untuk mendapat sejumlah informasi dan kemudian mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan. Pembuat keputusan konseptual juga berani mengambil risiko dan cenderung bagus dalam menemukan solusi yang kreatif atas masalah. Akan tetapi, pada saat bersamaan mereka dapat membantu mengembangkan pendekatan idealistis dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, gaya perilaku. Membuat keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah. Orang yang kuat dan peduli lingkungan sosial membuat keputusan cenderung bekerja dengan baik dengan orang lain dan menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat. Mereka cenderung menerima saran sportif dan bersahabat dan menyukai informasi verbal daripada tulisan. Mereka cenderung menghindari konflik dan sepenuhnya peduli dengan kebahagiaan orang lain. Akibatnya, pembuat keputusan mempunyai kesulitan untuk berkata tidak kepada orang lain, dan mereka tidak membuat keputusan yang tegas, terutama saat hasil keputusan akan membuat orang sedih. Cara-cara pengambilan keputusan. Ada 5 cara. Yang pertama itu autokrasi manajer, yakni manajer mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang ada padanya. Dia tidak berkonsultasi dengan siapapun. Yang kedua, semi autokrasi. Manajer meminta keterangan dari beberapa bawahannya dan mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehnya. Ketiga, konsultatif. Manajer memberitahukan masalah yang sedang dihadapi dengan beberapa bawahannya atau dengan beberapa bawahan satu demi satu. Pendapat para bawahan diminta, tetapi keputusan yang diambil tidak harus mencerminkan pandangan atau saran dari bawahan. Yang keempat, manajer konsultatif. Manajer memanggil para bawahannya dan mengadakan suatu musyawarah dengan mereka tentang masalah yang sekarang dihadapi. Kemudian dia mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah ini. Dan yang terakhir, demokrasi. Manajer dan bawahannya bersama-sama menilai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian mereka mengambil sebuah keputusan bawahannya dalam musyawarah ini. Keputusan yang telah diambil akan dilaksanakan bersama, ditanggung secara bersama pula. Next. Macam-macam keputusan. Next. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur merupakan keputusan yang dilaksanakan berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Lalu yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Oke, lanjut. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, atau tahap pertama, yaitu merumuskan masalah yang dihadapi. Tahap kedua, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi. Tahap ketiga, menetapkan sejumlah alternatif. Lalu tahap keempat, mengevaluasi alternatif permasalahan. Lalu tahap kelima, memilih alternatif keputusan.
Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Dalam sebuah organisasi, pasti akan ada kebijakan atau keputusan organisasi. Kebijakan dan arah organisasi merupakan keputusan strategis. Kebijakan dalam pengambilan keputusan akan menjadi tanggung jawab seorang manajer karena pengaruhnya sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan organisasi. Yang kedua, keputusan operasional. Keputusan operasional menyangkut pada pengelolaan sehari-hari suatu organisasi. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang sebelumnya sudah ditentukan oleh seorang manajer. Kemudian ciri-ciri keputusan yang baik. Yang pertama, setiap keputusan yang dikomunikasikan terhadap orang yang terkena keputusan dengan jelas. Yang B, seluruh bagian dari organisasi tersebut berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan. C, keputusan yang diambil harus sesuai dalam artian tidak kaku, rasionalitas, atau masuk akal, dan mudah untuk diimplementasikan. D, keputusan yang telah diambil harus diikuti dengan realisasi atau kerja nyata. E, apabila keputusan yang diambil sudah dijalankan dirasa tidak cocok, maka harus ada keputusan pengganti atau alternatif lain. Ciri-ciri keputusan yang baik perlu diperhatikan agar keputusan yang diambil benar-benar produktif dan sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.